Ya, perkenalkan nama saya Richard, sebagai Technical Advisor di Submedia. Jadi pada pagi hari ini saya mau membahas terkait dengan perkenalan akan AI Generative Chatbot yang didukung dengan teknologi Large Language Model. Jadi sebelumnya ini eh, knowledge sharingnya itu ada berdasarkan dari request ya, terkait dengan AI dan spesifik topiknya itu mengenai chatbot. Eh, ini mungkin kalau misalnya teman-teman lihat eh, agendanya itu cukup panjang ya di blocking, tapi sebenarnya saya rasa kayaknya kontennya nggak sebanyak itu, jadi teman-teman nggak usah khawatir karena materinya ya saya akan usahakan untuk nggak terlalu lama menyampaikannya. Jadi di sini ada section, saya sudah buat section-sectionnya. Nanti kita mulai dari perkenalan terlebih dahulu terkait dengan pembukaan materinya. Lalu juga selanjutnya akan kita bahas beberapa tipe-tipe chatbot yang umumnya itu ditemukan uh, atau dibuat oleh banyak perusahaan. Lalu juga terkait dengan bangkitnya teknologi large language model, itu seperti apa, dan kemudian bagaimana penerapan chatbot menggunakan large language model itu. Dan pada terakhir nanti saya akan tunjukkan demo simple terkait dengan bagaimana chatbot menggunakan large language model itu bekerja. Karena di sini saya lihat sepertinya uh, tim yang hadir itu beragam ya. Jadi saya akan berusaha untuk menyampaikan materinya uh, se non teknis mungkin. Oke, terus selanjutnya kita mulai dengan tahapan perkenalan atau pembukaan materi terlebih dahulu. Jadi mungkin seperti yang teman-teman sudah ketahui juga ya, bahwa teknologi AI ini uh, menjadi growing trend belakangan-belakangan ini di bisnis-bisnis. Jadi mungkin kita bisa melihat perusahaan-perusahaan itu banyak yang mulai mengadopsi teknologi AI, walaupun perusahaannya itu tidak bergerak di bidang teknologi. Entah penerapan AI-nya itu dalam service atau layanan yang mereka sediakan, atau mungkin teknologi AI yang diterapkan pada bisnis proses mereka, atau juga mungkin teknologi AI itu diterapkan pada operasional perusahaan mereka. Yang pasti AI ini sudah dipercaya sejauh ini ya, itu sudah terbukti untuk bisa meningkatkan efektivitas operasional, produktivitas, dan juga mengurangi cost perusahaan. Oke, sebelumnya kita akan bicara terlebih dahulu sebenarnya AI itu apa sih? Nah, mungkin teman-teman di sini udah banyak yang tahu juga ya terkait dengan AI itu apa. Tapi kalau misalnya di sini saya coba untuk menceritakannya dengan bahasa yang sesederhana mungkin, bahwa AI itu saya umpamakan seperti teknologi yang memungkinkan komputer atau software atau mesin untuk, nah kata kuncinya di sini, untuk berpikir, untuk belajar, dan juga untuk membuat keputusan-keputusan seperti layaknya manusia. Jadi teknologi AI itu uh, ketimbang hanya mengikuti algoritma atau suatu set instruksi yang sudah didesain oleh programmer, itu AI itu bisa bekerja lebih dari itu ya. Jadi dia bisa menganalisa pola atau juga bisa menyelesaikan masalah, dan dalam beberapa kasus itu teknologi AI itu bisa terus meningkatkan performanya dan juga meningkatkan kemampuan dirinya sendiri. Jadi kesimpulannya AI itu bisa menyelesaikan suatu tugas-tugas yang kompleks secara otomatis, dan juga bisa memberikan
solusi yang cukup cerdas ya untuk membantu manusia untuk membuat kehidupan penggunanya itu menjadi lebih mudah, dan juga lebih efisien dan lebih produktif. Oke, lalu selanjutnya kalau misalnya kita bicara soal AI, sebenarnya AI itu banyak sekali ya cabang-cabangnya ya. Nah, di sini saya cuma ingin menyampaikan secara singkat saja, secara summary, bahwa AI itu kalau bisa dibuat cabang-cabangnya itu ada machine learning yang merupakan backbone dari artificial intelligence ini sendiri, di mana machine learning itu kemudian selanjutnya ada pengembangan berikutnya yang dinamakan deep learning yang masih merupakan cabangnya dari machine learning. Lalu juga ada natural language processing itu untuk mengenerate teks, untuk memahami konteks, untuk menganalisa sentimen dan lain sebagainya. Lalu juga ada sistem pakar dan juga ada speech recognition untuk dari baik itu speech to text atau text to speech, vice versa ya. Lalu juga ada yang branchnya itu untuk vision yang terkait dengan citra atau gambar. Ini bisa citra yang diam dan juga citra bergerak, itu bisa diprocessing dengan menggunakan artificial intelligence cabang vision ini. Lalu juga ada robotics dan juga planning. Oke, dan untuk use case dari penerapan AI pada bisnis itu cukup beragam ya. Kalau kita lihat yang umumnya sering kita temukan itu ada misalnya face recognition. Contohnya itu kayak Face ID yang pertama kali dikembangkan oleh Apple untuk membuka kunci iPhone secara otomatis. Lalu juga dalam beberapa service yang menangani transaksi keuangan itu juga ada fraud detection, lalu content recommendation yang sering ditemukan di media sosial atau mungkin marketplace, e-commerce atau mungkin platform seperti Netflix, Spotify itu menggunakan teknologi AI juga untuk content recommendation-nya. Lalu juga ada juga penerapannya itu dalam berupa delivery drone. Itu saya pernah melihat beritanya di mana Amazon itu di Amerika Serikat dalam mengantarkan paket itu dia menggunakan delivery drone, yang di mana delivery drone ini dioperasikan menggunakan AI uh, untuk mempersingkat rute, untuk menghindari obstacle, misalnya ada pohon, ada kabel atau gimana, itu dia bisa mendeteksi hal itu. Lalu juga penerapan yang selanjutnya juga bisa dalam uh, mobil yang dikemudikan tanpa awak ya. Itu penerapannya ada beberapa, Tesla salah satunya. Lalu juga untuk sebagai teman-teman yang developer nih, itu juga bisa menggunakan teknologi AI sebagai coding companion. Contohnya seperti GitHub Copilot, ada juga uh, beberapa layanan free juga untuk coding companion ini dengan tingkat helpfulness-nya itu yang beragam. Mungkin bisa dicoba juga oleh teman-teman. Lalu juga ada juga penerapannya seperti drive-thru automation itu salah satu contohnya itu McDonald's uh, untuk restoran drive-thru pada saat pemesanannya itu dia sudah menggunakan teknologi AI, di mana teknologi AI yang dikembangkan itu berinteraksi uh, dengan menggunakan voice chat ya dengan customer, di mana customer bisa melakukan order, bisa memesan, menambahkan items, bisa membatalkan pesanan, sampai selanjutnya dia check out dan proceed untuk mengambil pesanannya di station selanjutnya. Lalu juga ini yang paling umum biasanya itu penerapan AI itu berupa virtual assistant, di mana virtual assistant ini ada yang voice based atau juga ada yang text based. Nah, text based ini biasa kita kenal sebagai dengan sebutan chatbot.
Oke, selanjutnya terkait dengan AI chatbot sendiri, itu kalau saya coba untuk menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, itu seperti suatu software atau komputer program yang bisa berinteraksi, bercakap-cakap, melakukan conversation dengan user menggunanya. Itu seperti layaknya orang beneran. Jadi dia bisa memahami pertanyaan yang diberikan, konteks yang disampaikan, dan juga bisa merespon dengan respon yang relevan. Bisa juga membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang biasanya itu diselesaikan secara manual oleh customer support, atau juga bisa memberikan rekomendasi. Kalau misalnya case-nya itu e-commerce, dia bisa memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh user. Itu semua menggunakan teknologi AI. Nah, AI ini ya seringkali digunakan untuk customer support atau dengan scheduling atau hanya untuk casual conversation aja, di mana AI ini bisa berinteraksi dengan user tanpa melibatkan orang atau karyawan atau customer support officer di belakangnya. Nah, kenapa sih banyak perusahaan-perusahaan itu yang apa ya, membutuhkan atau juga sangat sangat peduli dengan chatbot ini, di mana chatbot ini sebetulnya ada beberapa keuntungan ya yang bisa didapatkan. Itu pertama itu ya chatbot itu available 24 jam. Lalu selanjutnya juga dengan adanya chatbot itu customer pada saat memberikan query itu bisa mendapatkan instant responses. Eh, Kalau misalnya dengan customer support officer itu mungkin ya eh, mungkin customer support officer-nya itu sedang away atau belum available. Mungkin kebanyakan customer itu bisa mendapatkan respon yang delay. Lalu juga chatbot itu bisa di dalam penerapan yang sesuai itu juga bisa mengurangi cost perusahaan. Lalu juga dari sisi scalability itu juga kalau misalnya manual itu berapa jumlah customer support officer itu merupakan berapa jumlah customer yang bisa ditangani. Tapi dengan chatbot ini itu bisa jauh lebih banyak lagi melayani customer dan juga bisa menyelesaikan tugas-tugas yang harusnya diselesaikan manual oleh customer support officer dan juga mengurangi peluangnya terjadinya human error. Oke, selanjutnya kita akan uh, melihat ya beberapa tipe-tipe chatbot yang umumnya sering ditemukan. Dimulai dari tipe chatbot yang pertama itu adalah rule-based chatbot. Nah, rule-based chatbot ini itu dia sangat simpel ya. Jadi kalau kita lihat itu kayak seperti uh, logic di softwarenya itu seperti if ini maka ini, else maka itu. Atau juga bisa digambarkan seperti decision tree atau dalam flowchart itu kayak misalnya user memilih A maka hasilnya adalah ini. User memilih B maka hasilnya seperti itu. Di mana mekanisme seperti ini itu seperti kita menyediakan suatu uh, panduan ya buat user untuk melakukan conversation atau untuk mencari tahu solusi atas masalah yang sedang dihadapi oleh user tersebut. Nah, untuk tipe chatbot seperti ini itu tidak melibatkan AI ya. Tapi masih sering kita temukan, contohnya mungkin dalam beberapa uh, platform transportasi online yang sering kita gunakan. Pada saat kita ingin komplain terhadap suatu layanan, itu kita biasanya diarahkan ke guided conversation seperti ini, di mana sudah disediakan topik-topik yang sering ditanyakan oleh user sebelum nanti akhirnya kita mungkin
bisa menghubungi customer support officer secara langsung. Jadi use case-nya itu biasa digunakan untuk kayak konten-konten seperti FAQ atau support center yang menyediakan layanan untuk supaya usernya itu bisa memberikan panduan ya, sorry, untuk usernya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu selanjutnya tipe chatbot selanjutnya itu yang umum ditemukan itu keyword based chatbot. Nah, keyword based chatbot ini dalam pengoperasiannya itu sebetulnya chatbotnya itu dia mengenali kata kunci atau frase-frase yang disampaikan oleh user, lalu kemudian diproses dengan menggunakan keyword matching algoritma untuk dia mengambil informasi tertentu yang mungkin menjadi konteks atau concernnya user, lalu kemudian baru dikompil untuk menjadi respons yang disampaikan kepada user. Nah, untuk tipe chatbot seperti ini itu juga tidak melibatkan AI. Tapi biasanya untuk keyword based chatbot ini itu ada kelemahan pada saat user itu menyampaikan suatu pesan yang mengandung banyak keyword yang punya banyak hasil responses. Nah, itu biasanya dia akan performanya akan menurun di sana. Untuk tipe chatbot keyword based ini aku kayaknya jarang sekali ya, atau mungkin hampir nggak pernah melihatnya belakangan-belakangan ini. Kalau dulu itu cukup banyak ya tipe chatbot yang seperti ini. Lalu selanjutnya ini yang relevan dengan perkembangan teknologi sekarang, yaitu chatbot yang disupport oleh teknologi AI. Nah, untuk chatbot seperti ini itu dia menggunakan natural language processing untuk memahami pesan yang disampaikan oleh user, dan juga chatbot ini bisa memberikan respons yang seperti layaknya manusia, seperti layaknya user itu kayak berbicara sama orang beneran. Dia bisa maintain conversation history, support untuk multi-turn dialog, dan biasanya itu dia disupport oleh antara machine learning atau deep learning ya untuk menyediakan responsnya. Dan biasanya untuk tipe chatbot seperti ini AI modelnya itu butuh untuk dilatih. Jadi uh, dia akan perform well pada saat kita sudah melatih dia untuk suatu case tertentu. Tapi pada saat ada case baru, itu biasanya dia performanya akan kurang baik. Nah, jadi yang saya state di sini model AI modelnya itu butuh untuk dilatih, itu merupakan fase maintenance yang terus-menerus dilakukan untuk melatih AI modelnya untuk bisa menguasai topik-topik baru. Oke, lalu selanjutnya tipe chatbot yang sering ditemukan itu ada juga hybrid chatbot. Nah, hybrid chatbot ini sebenarnya dia mengkombinasikan dua tipe chatbot, role-based chatbot dengan AI chatbot, di mana selain user itu bisa bercakap-cakap secara bebas ya dengan AI modelnya, itu tapi chatbotnya juga menyediakan structured workflow seperti di role-based chatbot gitu, di mana sebenarnya kalau dari sisi chatbot engine-nya itu bisa mengefisiensi user query. Contohnya seperti ini. Ada banyak cara buat user untuk menyampaikan saya butuh demo aplikasi. Dan bayangkan setiap kali user itu menyampaikan hal itu, AI model itu perlu menginterpretasikan ini sebenarnya user itu pengen apa gitu. Dan pada saat user itu menyampaikannya secara kurang jelas atau ambigu, bisa aja respon dari chatbot itu tidak sesuai dengan harapan usernya. Tapi dengan uh, guided conversation seperti ini, dengan dia menyediakan tombol-tombol yang bisa diklik secara langsung oleh user,
bahwa dia ingin buka demo, itu bisa mengefisiensikan user query dan juga memastikan respon yang disediakan oleh chatbot itu sudah pasti 100% relevan. Lalu selanjutnya, hybrid chatbot ini juga lebih cost efektif ya, karena teknologi AI itu operasionalnya cukup mahal. Jadi semakin sedikit user itu berinteraksi dengan AI model, itu cost-nya pasti akan lebih murah. Lalu juga dari sisi user, itu bisa enhance user experience. Bayangkan, dengan disediakan tombol-tombol seperti ini, user itu instead of dia mengetik panjang lebar, dia tinggal satu klik, action klik aja, itu bisa mendapatkan respon yang dia mau. Di mana dari sisi user itu sebetulnya bisa menghemat waktunya dia. Oke, selanjutnya ya itu biasanya contoh-contoh atau tipe-tipe chatbot yang sering kita temui. Lalu kemudian saya akan membahas terkait dengan kebangkitan dari LLM atau Large Language Model di sini. Bagaimana Large Language Model ini menjadi game changer ya dalam teknologi AI. Oke, jadi LLM ini untuk nextnya saya akan uh, menyebutnya LLM instead of Large Language Model untuk mempersingkat juga dan mempermudah penyebutannya. Jadi LLM ini menjadi populer setelah OpenAI itu mempublikasikan ChatGPT-nya dia. Nah, jadi ketika ChatGPT itu dipublikasikan, lalu kemudian menjadi viral, banyak orang yang mencoba dan menemukan bahwa uh, conversational AI yang disediakan oleh ChatGPT itu performanya itu sangat bagus dan bahkan melampaui dari conversational AI yang pernah ada sebelumnya. Ditambah lagi dengan OpenAI juga mempublikasikan API platformnya dia, di mana kita bisa menggunakan GPT model mereka dengan menggunakan API service, itu membuat semakin banyak lagi perusahaan-perusahaan mengadopsi teknologi AI, lalu juga bermunculannya service-service berbasiskan AI, seperti contohnya mungkin uh, meeting note taker yang ada di dalam Zoom meeting ini juga menggunakan teknologi AI yang saya rasa sepertinya harusnya itu muncul setelah LLM ini rilis ya. Jadi dan juga di sosial media itu juga banyak sekali orang-orang menunjukkan betapa luas possibility dan capability yang bisa kita lakukan dengan adanya LLM ini. Itu membuat ya sesuatu, kalau dulunya itu membuat software atau teknologi berbasiskan AI itu butuh coding yang cukup banyak, butuh mekanisme training yang uh, intensif dan frekuensinya itu sering. Tapi kalau misalnya dengan ini LLM itu seperti AI model yang siap pakai gitu. Jadi ini membuat uh, development untuk AI based teknologi itu jadi semakin simpel. Lalu kemudian coba kita bahas sebelumnya sebenarnya apa sih LLM ini? Nah, LLM atau Large Language Model ini itu merupakan sistem AI yang advance ya. Uh, Dia jauh lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan cabang-cabang AI sebelumnya, yang dimana dia mengcombine natural language processing dan deep learning untuk memahami apa yang disampaikan oleh user dan untuk merespon dengan uh, respon yang natural seperti manusia. LLM model ini itu sudah di training oleh developer-developer yang mengeluarkan LLM modelnya.
Jadi dia sudah di training banyak sekali data dari banyak sekali buku, website, dokumen-dokumen, dan juga LLM model ini juga bisa mempelajari eh, pattern bahasa yang digunakan oleh manusia kebanyakan untuk menjawab pertanyaan, untuk menulis, mengenerate konten, untuk menerjemahkan bahasa dari bahasa A ke bahasa B, dan juga untuk lebih engage dalam conversation-nya. LLM ini bisa memprediksikan kata-kata uh, yang optimal ya untuk digunakan berdasarkan dari data-data yang dia di training, dan juga membuat interaksi dengan LLM model ini kita berasa kayak seperti ya benar-benar sangat natural. Walaupun sebenarnya LLM model ini dia nggak betul-betul memahami apa yang kita sampaikan. Karena bagaimanapun juga AI itu computer software ya. Dia nggak punya, nggak bisa kita treat 100% seperti manusia. Oke, selanjutnya. Terus bagaimana sih LLM itu bekerja? Nah, LLM itu bekerja sebenarnya simpel ya. Kita memberikan input, kirimkan ke LLM model, lalu kemudian kita mendapatkan output. Sesimpel itu. Tapi di dalamnya itu LLM model itu sebenarnya kayak black box, kita nggak tahu dia ngapain. Tapi mungkin kalau misalnya saya boleh menggambarkannya secara general, itu pada saat kita memberikan input, LLM model itu akan menggunakan natural language processing untuk uh, mencerna apa yang kita sampaikan. Lalu kemudian dia melakukan proses analisa, lalu juga untuk matchmaking knowledge atau data dengan data-data yang dia sudah di training sebelumnya. Lalu kemudian dia melakukan proses untuk mengenerate respon seperti apa yang perlu dia keluarkan, yang nantinya akan menjadi output yang kita terima. Nah, yang menariknya adalah output yang kita terima, kualitasnya itu beragam. Kadang aku menemukan bahwa pada saat berinteraksi dengan elemen model, output yang kita terima itu nggak sesuai dengan harapan. Atau mungkin ya kalau boleh dikatakan lebih rendah lah daripada ekspektasi yang kita seharusnya inginkan. Nah, tapi ya itu aku temukan pada saat awal-awal ChatGPT itu rilis. Aku mencoba ChatGPT, lalu kemudian aku ah, cuma gini doang. Kayak aku nggak bisa relate terkait dengan sebenarnya capability dari LLM model itu sejauh apa. Tapi aku jadi makin penasaran gitu karena melihat di sosial media itu masih terus banyak orang memposting kayak LLM model itu begitu amazing. Akhirnya aku coba gali lebih dalam. Dan di mana di situ aku menemukan sebenarnya input yang kita kirimkan ke LLM model itu matters. Jadi kualitas output yang kita terima itu sebenarnya sebanding dengan kualitas input yang kita kirimkan. Nah, teknik atau proses formatting input yang untuk dikirimkan ke LLM model itu biasanya disebut dengan prompting. Nah, jadi semakin bagus kualitas input yang kita kirimkan, maka semakin relevan dan semakin tinggi juga kualitas output yang akan kita terima. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan sebenarnya apa sih itu prompting itu atau prompt itu. Nah, jadi prompt itu adalah suatu instruksi yang biasanya itu berbentuk teks ya, yang kita berikan kepada LLM model untuk memandunya dia terkait dengan bagaimana dia harus provide response kepada kita. Jadi prompt itu bisa berupa pertanyaan, bisa berupa perintah atau instruksi, atau juga berupa permintaan secara detail, yang dimana sebenarnya kita itu kayak memandu AI model untuk memahami apa yang kita butuhkan. Jadi semakin jelas atau semakin spesifik prompt yang kita berikan,
maka respon yang akan kita dapatkan akan semakin lebih baik. Nah, jadi proses prompting ini aku kalau ya awalnya aku bingung gitu, ini sebenarnya apa sih? Tapi setelah aku gali lebih dalam, itu sebenarnya kita kayak mendikte ya, mendikte. Imagine kita mendikte orang yang mungkin lebih junior dari kita eh, untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan suatu pekerjaan gitu. Jadi di situ biasanya kita akan berikan set instruksinya itu seperti apa, step by stepnya bagaimana ya. Itulah yang dilakukan dalam prompting. Jadi eh, menuliskan prompt yang efektif itu belakangan ini juga sering disebut dengan prompt engineering, yang dimana prompt engineering ini dipercaya bisa membantu kita untuk mendapatkan respon yang lebih akurat dan lebih useful untuk digunakan dalam teknologi yang mungkin akan kita kembangkan. Selanjutnya, untuk prompt engineering 101 ini ada beberapa tips ya. Tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa semakin jelas dan semakin spesifik prompt yang kita sampaikan itu akan semakin better respons yang kita dapatkan. Contoh seperti ini, aku menanyakan kepada LLM model, uh, berikan aku rekomendasi tempat wisata di Bali. Udah, itu doang. Pada saat aku menyampaikan itu, AI model akan menyampaikan ya bervariasi ya tempat destinasi wisatanya. Tapi ternyata aku ini nggak suka eh, nggak suka maksudnya bukan aku ini suka banget dengan pantai. Jadi harusnya instruksi yang aku berikan itu adalah berikan aku tempat wisata yang berhubungan dengan pantai di Bali gitu. Itu aku akan mendapatkan respon yang jauh lebih baik. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah menambahkan konteks. Menambahkan konteks di sini contohnya kayak seperti uh, pada saat aku meminta rekomendasi wisata di Bali, aku memberikan konteks seperti aku punya budgetnya itu berapa dan aku cuma punya waktu untuk liburan itu berapa hari. Itu akan sangat membantu uh, LLM model untuk mengenerate respons yang jauh lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu juga dalam beberapa case itu juga ada dibutuhkan untuk kita specify output format yang kita harapkan itu seperti apa. Uh, dan juga ada beberapa kasus juga butuh untuk akurasi ya. Ini biasanya itu kita butuh memberikan output examplesnya itu kayak gimana. Dan ini merupakan panduan yang cukup penting untuk teman-teman itu membatasi ya respons yang dikirimkan oleh LLM model. Kalau misal teman-teman itu bingung masih atau mungkin masih belum bisa ada bayangan terkait dengan prompt engineering itu seperti apa, itu bisa refer ke public prompt library. Itu banyak sekali di internet. Contoh-contoh prompt yang bisa digunakan. Selanjutnya, LLM model ini tadi kan saya ceritanya di awal itu tentang OpenAI ya. Tapi sebenarnya LLM model itu dikembangkan oleh banyak sekali perusahaan. OpenAI itu sebagai salah satu leading, itu dia mengeluarkan LLM model family untuk GPT, O1, O3, dan juga DALL-E. Kemudian dari Anthropic itu dia ada Cloud model, Google dengan Gemini, Meta dengan Llama, DeepSeek itu dengan V3 atau R1 yang belakangan ini itu naik daun, itu DeepSeek R1. Lalu juga Alibaba Cloud itu dengan Qwen modelnya, dan Mistral AI itu dengan Mistral atau Mistral model family-nya. Nah, ini saya tandakan ada beberapa model family yang ada bintang merahnya ya. Yang saya tanda tangan bintang merah itu dia open source. Artinya kita kalau yang nggak ada tanda bintang merahnya itu untuk menggunakannya kita harus subscribe, metode subscribe, atau mungkin itu berbayar ya. Jadi antara saya harus top up dulu beberapa nilai uang di platformnya mereka atau saya gunakan dulu di akhir bulan saya ditagihkan
atas apa yang saya pakaikan. Tapi kalau untuk yang open source itu kita bisa host sendiri infrastrukturnya. Kita tinggal clone LLM modelnya. Kalau misal butuh fine tuning itu juga bisa dilakukan. Tapi intinya ini kita bisa hosted sendiri dan manage sendiri infrastrukturnya kalau menggunakan open source. Oke, selanjutnya untuk secara summary, LLM ini pro-nya itu dia versatile ya, bisa digunakan untuk menyelesaikan banyak tugas. Dia juga bisa memahami konteks yang diberikan. Dia bisa provide uh, respon seperti manusia, dan juga dia punya akses terhadap pre-trained knowledge yang dimana itu cukup cukup luas ya pengetahuannya. Dia juga multilingual by default. Dia juga punya integration flexibility, jadi sangat mudah kalau kita ingin integrasikan dengan sistem yang udah ada atau mungkin software yang sedang kita bangun itu integrasinya itu nggak sekompleks itu kok. Lalu juga ya karena tidak kompleks, otomatis pasti lebih mudah untuk diimplement dan robust dalam developmentnya. Tapi ini ada cons-nya, di mana LLM itu secara computational cost itu tinggi. Jadi kalau kita ingin host sendiri LLM model, itu kalau menggunakan cloud service, mungkin teman-teman harus prepare ribuan dolar per bulan biayanya. Uh, jadi itu sangat tinggi biayanya, dan juga terkadang model itu dalam memberikan respons itu dia halusinasi ya. Jadi sesuatu hal yang nggak faktanya nggak seperti itu, tapi dia uh, memberikannya itu kayak suatu suatu informasi yang berbeda dengan fakta. Ya, ya itu common problemnya. Lalu juga dia punya potensi itu dalam responsnya itu ada bias. Hmm. Oke, selanjutnya aku akan ceritakan bagaimana implementasi chatbot menggunakan LLM. Nah, secara arsitekturnya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi front end dari chatbotnya itu bisa berupa live chat yang ada di website, atau mungkin mobile app yang memang didesain untuk live messaging, atau juga menggunakan platform instant messaging yang sudah ada, tapi dia provide API service-nya ya, untuk bisa kita konsumsi dan kita bisa berinteraksi dengan instant messaging-nya. Dari front end ini jadi bisa bermacam-macam. Mungkin ada varian-varian front end yang nggak saya sebutkan di sini, tapi possible untuk bisa kita terapkan. Di mana semua front end ini itu terhubung dengan aplikasi chatbot application backend-nya, di mana chatbot engine atau chatbot application ini itu dia berinteraksi dengan model, dia memanage mengelola knowledge base, dan juga dia berinteraksi dengan prompt library. Dia juga bisa punya business logic sendiri di dalamnya. Atau juga dia juga bisa berinteraksi dengan external API service. Gitu. Jadi ini sangat-sangat fleksibel. Nanti mungkin teman-teman akan uh, kalau di arsitektur ini mungkin belum ada bayangan, tapi ya peranan nanti akan ada bayangannya. Oke, lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin mendevelop chatbot yang didukung dengan teknologi LLM ini? Nah, kalau misalnya biasanya kita itu ada tahapan kayak requirement analysis, UI UX development, front end development, back end development, included CMS dan API. Ini kita ada, atau juga SIT UAT ini kita ada step development yang tambahan ya, yang mungkin teman-teman sebelumnya belum pernah atau ya ini kita belum dilakukan mungkin sebelumnya. Itu ada prompt development. Prompt development
dan juga content development. Jadi kalau misalnya dibedakan antara development website atau aplikasi web dengan development teknologi AI yang berbasiskan LLM, itu kita perlu ada step untuk prompt development dan content development untuk knowledge base-nya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita develop LLM chatbot itu sebenarnya apa sih tantangan atau mungkin hal-hal yang perlu kita perhatikan ya? Itu adalah pertama itu adalah bagaimana kita bisa menjaga respon akurasi dan juga reliability. Nah, ini memastikan uh, AI chatbot itu nggak merespon dengan halusinasi dan selalu memprovide informasi-informasi yang relevan. Lalu selanjutnya juga terkait dengan response time. Nah, response time ini sebetulnya kalau misalnya teman-teman sudah sering menggunakan uh, LLM model itu atau sering berinteraksi dengan LLM model itu pasti merasa bahwa ini respon time-nya itu sangat cepat gitu. Karena ketimbang kalau kita mengetik sendiri kalimat sepanjang itu pasti nggak akan nyampe waktunya atau butuh waktu lebih banyak gitu. Belum lagi mikirnya sebelum kita menuliskan konten yang ingin kita kirimkan gitu. Tapi saya ingin menyampaikan di sini response time itu bukan dibandingkan dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan kalau kita mengerjakannya secara manual ya, bukan seperti itu. Tapi kalau dari sisi aplikasi berbasiskan web, kita ngomong terkait dengan web server, respon time 1 sampai 5 detik yang biasanya umumnya dikeluarkan oleh LLM model itu cukup lama buat buat web server gitu yang dimana itu perlu menjadi concern ya. Lalu selanjutnya itu adalah untuk error handling. Nah, error handling ini LLM model ini merupakan external instance atau entity yang nggak bisa kita kontrol, yang dimana pada saat ada perubahan struktur API-nya aja itu bisa menyebabkan error di aplikasi kita. Nah, itu hal yang perlu kita perhatikan bagaimana caranya untuk handling kalau terjadinya error. Lalu juga untuk fallback mechanism. Fallback mechanism di sini khususnya adalah what if AI chatbot itu nggak bisa membantu user untuk menyelesaikan masalahnya atau memberikan informasi yang sesuai dengan diharapkan oleh user. Nah itu dalam beberapa kasus ada chatbot yang dia ada mekanisme fallback. Artinya pada saat AI itu performanya itu kurang bagus, dia akan di take over oleh manusia. Gitu. Lalu juga yang perlu diperhatikan itu adalah cost management, baik untuk development atau production, karena seperti yang tadi saya sudah sampaikan, LLM itu cost-nya mahal ya. Lalu juga bagaimana kita bisa provide business value kepada klien atau mungkin pihak yang akan mengguna service chatbotnya itu terkait dengan return of investment-nya itu skemanya kayak gimana dan bagaimana untuk mengukur success matrix-nya. Lalu selanjutnya terkait dengan data privacy dan security itu khususnya kepada saat aplikasi chatbot ini diimplementasikan kepada lembaga-lembaga yang memang punya concern yang sangat tinggi dalam hal privacy dan security, dan juga untuk monitoring dan analisis. Nah, ini yang hal yang cukup challenging menurut saya. Karena bagaimana caranya kita untuk menganalisa berapa persen success rate AI chatbot yang kita kembangkan itu berhasil menyelesaikan masalahnya user. Bagaimana caranya kita untuk karena monitoring itu kan matriksnya itu ada sangat banyak ya dari sisi respon, dari sisi quality, dari sisi banyak sekali. Jadi itu hal-hal yang perlu dijadikan pertimbangan bagaimana kita selain memprovide kalau misalnya ini uh,
kita mengembangkan LLM mode chatbot dengan LLM itu bagaimana kita bisa memprovide monitoring dan analisisnya juga. Lalu selanjutnya itu yang perlu diperhatikan adalah mungkin aja from development, content development dan SIT itu iterasi antara ketiga hal ini itu bisa memakan waktu lebih lama daripada development aplikasi. Oke, selanjutnya untuk maintenance cycle itu ini perlu dilakukan secara ini ya, secara iterasi, di mana pada saat kita ada data-datanya di mana chatbot itu performanya kurang baik, itu kita melakukan evaluasi dimulai dari prompt engineering-nya di tune up lagi, kemudian knowledge base-nya yang diperkaya atau misalnya ditambah atau diubah strukturnya, lalu juga dari sisi AI inference prosesnya apakah ada yang perlu dioptimasi. Lalu kemudian kita retest lagi dengan menggunakan evaluasi data-data evaluasi itu untuk memastikan performa setelah kita melakukan improvement itu ada improvement lah dari sisi responsnya. Oke, selanjutnya untuk chatbot use case itu ada beberapa yang paling seringnya, yaitu customer support untuk sebagai e-commerce assistant atau lead generation, khususnya mungkin untuk website-website company profile untuk membantu user, uh, memprovide user informasi terkait dengan perusahaan, service, produk yang disediakan, dan juga kalau misalnya uh, pas user itu butuh sesuatu dia bisa submit data kontak melalui chatbot. Lalu juga bisa untuk appointment booking, mungkin untuk service-service seperti dokter contohnya, yang dimana kita ingin bertemu dengan dokter itu kan harus janjian terlebih dahulu. Lalu juga bisa juga diterapkan untuk di bisnis travel atau hospitality, itu untuk membantu dalam melakukan booking, reschedule, check-in secara online untuk kasus yang mungkin transportasi ya. Lalu juga untuk refund atau pembatalan keberangkatan dan lain sebagainya gitu. Jadi chatbot ini bisa diimplementasikan secara luas ya untuk industrinya. Oke, selanjutnya ini kita udah sampai di step di mana demo ya, it's demo time. Oke, aku ingin memastikan teman-teman masih tetap bisa melihat layar aku ya di sini. Bisa? Bisa, Mas. Alright, di sini aku udah sediakan demo. Oh, why is this? Nah, oke. Nah, jadi ini demonya aku bikin simple ya. Di sini ada modul knowledge. Nah, jadi knowledge ini nanti berisikan pengetahuan-pengetahuan yang nanti akan digunakan oleh chatbot. Lalu juga ini adalah kontak karena nanti demonya itu adalah leads generation chatbot. Jadi goals utama dari chatbot ini adalah untuk mendapatkan informasi inquiry yang disampaikan oleh user. Oke, nah ini karena knowledge-nya itu masih kosong, aku akan coba untuk generate knowledge-nya ya. Knowledge. Oh sorry, aku belum di folder yang benar. Ini mengganggu sekali. Tetapi, alright. Nah, di sini aku akan generate knowledge-nya. Cara generate knowledge-nya itu simple ya. Sebenarnya dia scraping dari uh, Wikipedia-nya Sweet Media, lalu kemudian juga scraping data dari website-nya Sweet Media di sini. Jadi dia akan crawling semua halaman-halaman yang ada di website Sweet Media, kemudian dia akan mengenerate konten yang relevan yang untuk digunakan sebagai knowledge chatbotnya.
Oke, di sini kita coba lihat ya. Ini udah jalan belum sih? Eh, ya, di sini udah ada 139 background job yang lagi running. Ya, kita biarkan saja ini berjalan, nggak usah kita tungguin. Kita akan membahas hal yang lain. Jadi demo aplikasinya itu ada di sini ya. Ah, jadi aku namakan chatbot itu Suimei. Suimei ini sebenarnya nggak ada unsur eh, apa ya unsur etnik tertentu dalam pembuatan namanya karena Suimei itu kalau misalnya Sweet Media teman-teman hilangkan karakter Tango, Delta dan Alpha, teman-teman akan mendapatkan Suimei gitu. Ya sesimpel itu sebenarnya. Uh, Oke, jadi Mei ini adalah chatbot yang bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Dia bisa memberikan respon terkait dengan informasi-informasi seputar social media, service yang disediakan social media, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini gambar ini cuma sebagai ilustrasi aja ya. Dan gambar ini sebenarnya di-generate oleh AI juga. Jadi sebenarnya nggak ada orang ini atau anak ini di dunia yang nyata. Oke, kita akan mulai chat sessionnya. Nah, di sini kita mendapatkan kalimat sapaan. Selamat pagi, saya Sumi, asisten spiritual dari Sweet Media. Bagaimana saya dapat membantu Anda hari ini? Oke, saya tanyakan. Uh, Sweet Media sudah berdiri sejak kapan? Nah, di sini dia menjawab, oh dia nggak punya informasi terkait dengan kapan Sweet Media berdiri. Ah, hal ini expected ya karena dia belum punya knowledge. Lalu kemudian coba saya tanyakan siapa sih? Oke, siapa CEO Sweet Media sekarang? Ya dia juga nggak punya informasi itu. Karena bagaimanapun juga ya dia nggak punya knowledge apa-apa. Gitu. Oke, nah ini kebetulan eh, proses ekstraksi knowledge dari website Sweet Media itu sudah selesai. Kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, ini kita lihat ada 1.000 record yang dihasilkan dari hasil scraping website tadi. Kita coba lihat, misalnya dari Wikipedia sebenarnya dapat apa sih? Uh, ini kita lihat. Oke, media digital consultant agency specializing blah 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 blah. Looks good ya. Oke, terus selanjutnya dari historinya di sini dari early beginning itu kayak gimana? Yes, ini informasinya cukup relevan. Kompetensi yang dimiliki oleh Media dari mulai digital strategi, web design, mobile application development dan lain sebagainya itu juga oke menurut aku. Terus coba kita lihat dari website Media dapat apa ini Sulmi ini belajarnya. Oke, di sini ada oke, ini halaman homepage-nya Media ya. Ya, dari halaman homepage Media itu Swimi berhasil belajar terkait dengan expert services yang dimiliki oleh Submedia itu dari digital IT advisory, develop consultation, UX market research dan lain sebagainya. Dari creative solution-nya itu apa saja, technological expertise-nya apa, communication strategies itu apa saja. Oke, jadi dari homepage website Submedia ini dia bisa mendapatkan informasi seperti itu. Oke, ini terkait dengan experience dan achievement-nya, komitmen atas inovasi yang dari submedia itu seperti apa. Ya, ini saya nggak perlu liatin satu-satu kali ya, karena ini ada 1.000, wah banyak sekali. Terus kita akan coba untuk bagaimana knowledge ini bisa digunakan oleh chatbot. Kita perlu aktifkan terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya akan select all 1.028 pengetahuan, lalu kemudian saya akan publish knowledge-nya. Oke, ini statusnya udah publish semua ya.
Terus coba kita tes. Selamat pagi, saya Sumei. Oke, dengan siapa saya berbicara? Oke, nama saya. Oke, senang bertemu Anda. Oke, apa yang bisa saya bantu? Oke, Sweet Media sudah berdiri sejak kapan? Oke, Sweet Media didirikan pada tahun 2009 oleh Bapak Ahmad Zaki bersama rekan-rekannya dari ITB. Ada informasi lain? Oke, siapa sih itu? CEO Sweet Media adalah Bapak Amika Gosandri Indra. Ya, ini oke ya. Siapa CTO? Ya, ini saya sengaja typo ya dan pakai singkatan. Oke, dia tetap bisa mengerti walaupun saya menuliskan typo. Oke, apa saja layanan disediakan Expedia? Duh, ini apa sih? Ya, dia bisa menjawab informasi-informasi yang kita butuhkan. Oke, tapi ini mungkin teman-teman nggak bisa relate ya sebenarnya. Ini gimana sih? Dia bisa tahu ini, terus kemudian dia bisa menjawab seperti ini. Nah, ini saya akan mengaktifkan sedikit debuggingnya ya. Oke, oke. Ini saya coba sel restart. Kemudian sudah akan restart sama background job. Alright. So, kita akan mulai conversation yang baru. Oke, boleh tahu saya nama Anda? Nah, nama saya Richard. Eh, saya mau buat mobile app Set Media. Bisa bantu? Oke, nah di sini Suimei itu mereferensikan knowledge. Ada beberapa knowledge yang direferensikan di percakapan ini. Nah, ini ya ada mobile application-nya di sini. Lalu kemudian yang selanjutnya ini yes iOS, Android and development itu di sini. Lalu kemudian ini ya ini summary-nya Media. Ada juga menjelaskan bahwa Media punya expertise dalam pengembangan aplikasi mobile. Ini juga sama. Oke, selanjutnya dia nanyain udah punya anggaran belum untuk proyek ini. Tapi kan saya belum tahu ya apa-apa. Saya mau nanya lagi. Sebelumnya Wikipedia pernah bikin mobile app apa aja? Oke, di sini ada dua knowledge yang direferensikan. Pertama ini dari Wikipedia. Kemudian yang kedua adalah ini. Nah, ini adalah dari halaman ini ya, expertise iOS Android development. Itu ada ini semua. Oke, jadi oke. Nah, mungkin saya sebagai user pengen gali lebih dalam ya. Jadi jelaskan tentang app untuk ITB misalnya. Oke, dia mereferensikan lagi, tapi ini saya nggak perlu buka lagi ya.
karena harusnya sih ini knowledge-nya relevan. Jadi Suite Media mengembangkan aplikasi mobile My6 untuk ITB dirancang untuk memudahkan akses informasi akademik bla 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 bla. Bla. Oke. Apa tantangan di app tersebut? Tantangannya adalah keterbatasan aksesibilitas sistem bla 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 yang cuma berbasis web, menghambat pengalaman pengguna dan lain sebagainya. Oke, terus berapa jumlah downloadnya misalnya? Misalnya, oke, dari peluncurannya aplikasi MySix telah mencapai sekitar 15.080 unduhan, memiliki 37.000 pengguna aktif. Oke, kita coba lihat. Penasaran? Ya, benar. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Oh, ya, benar. Ini informasi dari sini dan dari sini. Oke, cool. Jadi ini nggak halu ya. Sui Mei ini nggak halusinasi. Terus saya, wah, hebat. Saya mau dong mobile app sama Swift Media. Oke, nah dia nanya lagi nih, anggarannya berapa? Nah, ini saya jawab eh, ngasal ya. Jadi tolong jangan iniin, jangan dianggap serius dengan apa percakapan yang saya lakukan di sini. Misalnya 3 juta boleh nego tipis. Oke, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya bisa berikan gambaran singkat spesifikasi proyek aplikasi. Oke, aplikasi yang bisa memprediksi pergerakan pasar saham Indonesia dengan akurat. Oke, oke, terima kasih penjelasannya. Berapa lama yang ada harapkan waktu? Oke, sebulan. Terima kasih. Berapa apa nama perusahaan? Anggaplah ini pribadi ya. Oke, oke, alamat email ini asal aja. Nomor telepon, apa? Sorry. Oke, negara Indonesia. Terima kasih, inquiry telah berhasil dibuat. Bla 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 bla. Bla. Oke, kita lihat ya. Tadi kan kontak ini masih kosong. Sekarang itu dia ada masuk data kontak baru, subjeknya itu start new project, namanya Richard, personal, yang minimal, dan lain sebagainya. Detailnya itu sesuai dengan apa yang tadi percakapan yang tadi saya lakukan. Jadi message-nya itu ada Pak Richard tertarik untuk mengembangkan aplikasi mobile yang dapat memprediksi pergerakan pasar saham Indonesia dengan akurat. Anggaran yang disiapkan adalah 3 juta dengan harapan penyelesaian dalam waktu 1 bulan. Proyek ini bersifat pribadi. Oke, okay, looks good ya. Kita akan coba case yang berbeda di sini. Oke, okay. Apakah Sweet Media bisa membuat website company profile? Oke, okay, tentu. Oke, okay, nama saya Richard. Oke, okay. Dia langsung nanya anggaran nih. Tapi kembali lagi saya mau nanya lebih lanjut dulu. Uh, Biasanya web Sweet Media mengembangkan pakai backend apa saja? Mungkin saya tambahkan teknologi kali ya. Ah,
Oke, di sini Site Media menggunakan berbagai teknologi backend termasuk PHP Laravel dan .NET tergantung kebutuhan proyek. Oke, eh, kalau database-nya biasa menggunakan apa? Oke, MySQL, PostgreSQL, MongoDB. Hmm, MongoDB. Coba kita lihat. Ya, nggak ada Mongo di sini. Sepertinya ini adalah salah satu halu yang terjadi di Suimei ya. Ini mungkin ya sebenarnya ada cara khusus untuk menghindari halu seperti ini. Ya, tapi itu nanti mungkin itu detailnya ya terlalu detail kalau mau dibahas sekarang. Oke, selanjutnya preferensi database. Saya mau pakai SQL Server, bisa nggak? Oke, hmm, jadi saya mau membuat website pribadi eh, seperti personal blog gitu. Oke. Oke, perkiraan anggaran. Misalnya ya lagi-lagi 3 juta. Oke, 2 minggu lagi harus selesai. Hmm, pribadi berikan alamat email Anda. Oke, richan@pribadi2.com. Indonesia. Oke, nah ini dia sebenarnya pada saat dia pembuatan inquiry itu dia memanggil API function untuk get contact inquiry. Oke, kita periksa lagi. Ya, datanya masuk ya. Bapak Richard ingin membuat website pribadi seperti personal blog dengan anggaran 3 juta rupiah. Proyek ini diharapkan selesai dalam 2 minggu. Teknologi yang diinginkan SQL Server untuk database. Oke. Oke. Nah, ini juga saya ada menyiapkan satu skenario lagi untuk dia berinteraksi dengan uh, another external API service. Dengan Richard. Oke. Kalau saya punya uang 12 juta rupiah ingin saya tukarkan ke dolar Amerika Serikat. Berapa dolar yang uh, akan saya miliki? Oke, nah dia manggil get currency exchange rate di sini. Jadi dia bisa menjawab dengan 12 juta rupiah, Anda akan mendapatkan 736,56 dolar Amerika Serikat. Ya, ini adalah case-nya di mana dia bisa berhubungan dengan API service dari luar, dari dunia luar. Oke, so kurang lebih seperti itu demo yang ingin aku tunjukkan. Kita lanjut lagi di presentasinya. Jadi aplikasi demo ini aku kembangkan dengan menggunakan PHP 8.3, Laravel 11, Filament CMS, Livewire 3, PostgreSQL untuk database-nya yang ada gambar gajahnya ya, Redis dan Laravel Horizon, Alpine JS, Tailwind CSS,
pusher untuk live messaging dan OpenAI untuk LLM modelnya. Oke, sekarang mungkin teman-teman bisa nyoba sendiri. Saya persilahkan. Ini untuk alamat aplikasi demonya itu bisa diakses di sini. chatbot.shootdev.com, jangan sampai salah ngetiknya. Kalau ingin mengakses CMS itu bisa di chatbot.shootdev.com pakai garis miring CMS. Loginnya dengan menggunakan admin@admin.com, passwordnya password huruf kecil semua. Silakan kalau misal teman-teman ingin mencoba, ya nanti silakan share experience-nya itu seperti apa ya selanjutnya. Tapi untuk kenyamanan bersama, saya minta tolong teman-teman kalau mengakses CMS, tolong jangan menghapus knowledge-nya. Karena itu ya butuh waktu untuk seeding ulang atau ekstraksi knowledge ulang dari website Submedia. Oke, selanjutnya terima kasih. Demikian sesi knowledge sharing pada hari ini.